Elizabeth segera masuk ke dalam bak mandi dan berendam dalam kubangan darah. Situs Guinness Book of Records menyebut Bathory mempraktikkan vampirisme dengan membunuh lebih dari 600 perawan. Halo guys, balik lagi sama aku Erwin Kesiwan. Kalian pernah dengar nggak sosok paling serem dalam sejarah yang katanya si ratu vampir asli? Ya, kali ini kita bakal bahas tentang Elizabeth Bathory, seorang bangsawan yang dikenal sebagai salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Eropa. Tapi bener nggak sih dia itu sehoror itu? Yuk sini aku ceritain. Sebelum kita masuk ke cerita-cerita gila soal Elizabeth, kita kenalan dulu sama si dia. Elizabeth Bathory lahir di Hungaria pada tahun 1560, kurang lebih sekitar 100 tahun setelah Vlad the Impaler Dracul meninggal. Nah, kakek buyut Elizabeth Bathory ini adalah Prince Stephen Bathory yang merupakan salah satu kesatria yang memimpin pasukan Vlad Dracul ketika dia merebut kembali kekuasaan di Wallachia seabad sebelumnya. Dia berasal dari keluarga ningrat, super kaya, dan berkuasa yang menguasai Transilvania. Bisa dibilang, dia tuh lahir dengan silver spoon alias hidupnya itu terjamin banget guys. Jadi saat itu Elizabeth terlahir dari pasangan George dan Anna Bathory yang merupakan bangsawan kaya raya dan salah satu keluarga bangsawan paling kaya di Hungaria saat itu. Nah, keluarga besarnya itu juga terdiri dari orang-orang terpandang. Salah satu sepupunya adalah Perdana Menteri di Hungaria, seorang lagi adalah kardinal. Bahkan pamannya, Stephen, kemudian menjadi Raja Polandia. Namun, keluarga Bathory memiliki sisi lain yang lebih gelap selain segala kekayaan dan popularitasnya. Disebutkan kalau salah satu pamannya yang lain adalah seorang satanis dan penganut paganisme. Sementara seorang sepupunya yang lain memiliki kelainan jiwa dan gemar melakukan kejahatan seksual. Elizabeth adalah anak hasil incest, alias orang tuanya itu memiliki hubungan darah, tapi menikah dan melahirkan Elizabeth yang membuatnya memiliki epilepsi sejak kecil. Ia pun biasa dibawa orang tuanya melihat orang dieksekusi mati. Dipercaya sebagian sejarawan kegemaran menyiksa dan membunuhnya adalah salah satu cara Elizabeth meringankan gejala epilepsi dan kemarahannya. Pada usia 13 tahun, Elizabeth bertunangan dengan Pangeran Ferenc II Nadezhdy yang berusia 18 tahun. Sang tunangan berasal dari keluarga berpengaruh di Hungaria. Ada kabar burung yang mengatakan pada usia 15 tahun, kurang lebih sekitar tahun 1575, Elizabeth itu mengandung anak dari seorang petani. Padahal kan Elizabeth sudah dijodohkan sama Ferenc II Nadezhdy ya, tapi kok ini mengandung anak dari orang lain gitu. Elizabeth dan Ferenc itu menikah di Slovakia pada tanggal 8 Mei 1575. Dan sama keluarganya Elizabeth, mereka tuh dibawa ke kastil untuk melahirkan dan membuang bayi putri tersebut. Tapi gak tahu ya guys ya, ini beneran info valid atau enggak. Karena suaminya Elizabeth, si Ferenc ini berasal dari bangsawan yang lebih rendah, maka Ferenc Nadezhdy menggunakan nama Bathory di belakangnya. Elizabeth tetap menggunakan nama keluarganya yaitu Bathory dan gak menjadi Nadezhdy. Kedua pasangan tersebut kemudian tinggal di istana Kestis yang merupakan sebuah kastil di atas pegunungan dengan desa Kestis di lembah di bawahnya. Di tahun 1578, suami Elizabeth si Ferenc ini pergi ke medan perang melawan Turkish Utsmani atau dikenal dengan Ottoman Empire. Ferenc kemudian menjadi terkenal karena keberaniannya di medan pertempuran, bahkan dianggap sebagai pahlawan di Hungaria dengan julukan Black Hero of Hungary. Karena suami Elizabeth ini jarang di rumah, ini membuat si Ebet ini yang masih muda jadi merasa kesepian guys. Katanya sih, si Ebet ini memiliki kebiasaan mengagumi kecantikannya dan kemudian memiliki banyak kekasih gelap yang melayaninya selama sang suami tak berada di tempat. Elizabeth bahkan pernah melarikan diri bersama kekasih gelapnya. Namun kemudian ia kembali lagi dan suaminya memaafkannya. Tapi hal tersebut nggak mengurangi ketagihan Elizabeth akan kepuasan seksualnya itu. Elizabeth juga mulai tertarik dengan ilmu hitam karena terpengaruh oleh pelayan dekatnya yang bernama Dorothea Sentes atau dikenal sebagai Dorcas. Kemudian Elizabeth bersama Johannes Utzfari, Ilona Jo sama Anna Darfolia atau Darfulia yang juga adalah kekasihnya mengubah kastil sebagai tempat penyiksaan seksual yang mengerikan. Para pelayan gadis ini mengalami berbagai siksaan demi kepuasan si Elizabeth ini. Mereka mulai dari diikat, ditelanjangi sambil dicambuk, serta menggunakan alat-alat penyiksa lainnya. Suami si Elizabeth meninggal pada tanggal 4 Januari 1600 di usia 51 tahun. Dia meninggal karena sakit akibat luka sehabis perang. Sepeninggal suaminya itu, bukannya membuat si Ebet ini tobat, yang ada malah membuat kegilaan si Ebet ini makin menjadi-jadi. Si Ebet ini makin ketakutan karena dia tuh menjadi tua. Setelah dia menyadari kecantikannya itu mulai pudar, kulitnya itu sudah mulai ngeriput. Setelah usianya itu sudah menginjak usia 40 tahun. Tapi si Ebet kan menyukai kesempurnaan dan kecantikan dirinya, dan dia akan melakukan apa aja demi mempertahankan kecantikannya itu. Nah, suatu saat seorang pelayan wanita yang sedang menyisir rambutnya
secara nggak sengaja itu menarik rambut Elizabeth terlalu keras, hingga Elizabeth jadi marah, lalu menampar gadis malang tersebut. Darah yang memancar dari hidung gadis itu mengenai telapak tangan Elizabeth. Saat itu Elizabeth langsung berpikir, apa gara-gara darah gadis muda ini kulitnya itu jadi lebih cerah gitu guys. Dia langsung memerintahkan pelayannya, yaitu Fanny dan Dorcas, menelanjangi gadis tersebut, kemudian menariknya ke atas bak mandi dan memotong ulat nadi. Ketika si gadis ini meninggal kehabisan darah, Elizabeth segera masuk ke dalam bak mandi dan berendam dalam kubangan darah. Dia menemukan apa yang diyakininya sebagai rahasia awet muda. Walaupun kejam, Elizabeth dikenal sebagai keturunan Bathory paling cerdas. Namun, dengan kecerdasannya dan tipu daya yang ia miliki, Elizabeth jadi dengan mudah menyiksa dan membunuh pelayan gadis yang ada di kastilnya. Waktu pelayan mudanya yang di kastil sudah habis, dia pun mulai melebarkan sayap untuk menyerang putri petani. Ia menipu para gadis ini dengan mengundang mereka ke kastilnya dengan rayuan akan diajarkan etika dan sopan santun, sampai membuat lowongan pekerjaan palsu agar menarik minat gadis-gadis desa untuk datang ke kastilnya. Bukannya dikasih pekerjaan yang layak, nasib mereka semua sama. Mereka diikat di atas bak mandi, kemudian ulat nadinya mereka dipotong hingga darah mereka menetes habis ke dalam bak mandi. Seringkali Elizabeth berendam di dalam kolam darah sambil menyaksikan korbannya sekarat meneteskan darah hingga tewas. Sesekali Elizabeth bahkan meminum darah gadis tersebut untuk mendapatkan apa yang ia sebut inner beauty. Elizabeth bahkan membuat acara pemakaman dengan cara agamis untuk menutupi kejahatannya itu. Namun tak lama setelah itu, para pendeta menolak untuk memimpin karena makin banyak gadis yang mati tanpa penyebab pasti. Penolakan ini gak buat si Ebet berhenti melakukan pembunuhan. Malahan, dia semakin gak peduli guys. Korban-korban si Ebet ini jadinya dibuang di sembarang tempat. Bahkan, gak puas dengan darah gadis biasa, Elizabeth mulai melirik gadis-gadis dari bangsawan rendah untuk diculik dan menjadikannya korban supaya dia mendapat darah yang lebih berkualitas. Namun, keputusannya mengincar gadis para bangsawan malah menjadi titik balik terbongkarnya kekejaman Elizabeth. Banyaknya gadis bangsawan yang hilang justru makin membuat perhatian lebih di kalangan bangsawan. Hingga suatu hari, terdapat gadis yang berhasil kabur dari kastil dan langsung melaporkan kekejaman Elizabeth itu. Mendengar berita itu, Raja Hungaria Matthias II kemudian menyuruh Georgi Thurso yang merupakan Palatin of Hungary dan juga sepupu Elizabeth untuk menyelidiki berita tersebut. Thurso kemudian mengutus Andras dan Moses untuk mengumpulkan bukti pada bulan Maret sampai bulan Oktober 1610 dan menghasilkan 52 kesaksian. Hingga tahun 1611, angka itu melejit sampai lebih dari 300. Dari keterangan saksi-saksi, Thurso mengetahui kalau korban Bathory adalah gadis-gadis berusia 10 tahun hingga 14 tahun. Pada tanggal 30 Desember 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan Georgi Thurso yang merupakan sepupu Elizabeth sendiri ini menyerbu istana Kestis di malam hari. Mereka semua terkejut dengan apa yang mereka temukan di dalam istana itu. Mayat seorang gadis yang pucat kehabisan darah tergeletak di atas meja makan. Seorang lainnya yang masih hidup namun sekarat ditemukan terikat di tiang dengan kedua urat nadinya disayat hingga meneteskan darah. Di bagian penjara ditemukan belasan gadis yang sedang ditahan menunggu giliran untuk dibunuh. Kemudian di ruang basement ditemukan lebih dari 50 mayat yang sebagian besar sudah mulai membusuk. Dari sebagian kesaksian ditemukan fakta bahwa Elizabeth telah membunuh 80 gadis. 80 gadis guys. Dari hasil pengadilan terungkap bahwa penyiksaan sebagian besar gadis ini sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Semua cara dilakukan dalam penyiksaan biar tubuh para gadis ini mengucurkan darah. Di antaranya menggunakan alat Iron Maiden untuk menyiksa korbannya, memukuli korban sampai mati. Ia juga melumuri tubuh gadis korbannya dengan madu biar mereka mati perlahan karena digigiti sama serangga. Si Elizabeth ini gemar memotong korbannya dengan gunting, bahkan menusuknya dengan sebuah pik. Kemudian mereka digantung agar tubuhnya mengucurkan darah. Elizabeth ini juga suka makan daging korbannya di bagian dada dan wajah. Ditemukan juga buku harian Elizabeth yang menjelaskan detail penyiksaan yang ternyata sudah menewaskan 612 gadis. 612 gadis. Gila gak sini guys? Hal ini diungkap oleh Susana, salah satu pelayan. Ia mengatakan kalau buku itu ada pada salah satu pejabat pengadilan. Namun, hingga kini buku itu gak pernah ditemukan guys. Hal itu berlainan dengan pengakuan salah satu budaknya yang mengatakan bahwa hanya 40 gadis yang disiksa hingga tewas.
Kurang lebih ada 650 nama korban yang tercatat dalam pengadilan pada tahun 1611. Nama-nama itu didapat berdasarkan laporan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga-keluarga petani hingga bangsawan. Elizabeth sendiri gak pernah didatangkan ke pengadilan untuk diadili secara langsung. Hanya 4 pelayannya yang diadili dan kemudian dihukum mati. Karena si Ebet ini kan keturunan keluarga bangsawan ya guys ya, dia itu gak dapat hukuman yang sama guys. Nah si Turso ini akhirnya berdiskusi dengan Paul dan dua menantu Elizabeth, yaitu Nicola dan Georgi Druget. Raja Hungaria itu pun memerintahkan Elizabeth dikurung dalam kamarnya di istana Kestis selama sisa hidupnya. Para pekerja kemudian dikerahkan untuk menutup semua pintu dan jendela ruang kamar Elizabeth dengan tembok yang hanya menyisakan lubang kecil yang digunakan untuk memasukkan makanan dan minuman. Di tahun 1614 atau 4 tahun setelah Elizabeth diisolasi dengan tembok di kamarnya sendiri, seorang penjaga itu melihat makanan yang disajikan untuk Elizabeth itu nggak tersentuh selama seharian guys. Nah penjaga itu kemudian mengintip ke dalam dan melihat kalau Elizabeth sudah tertelungkup dengan wajah di lantai. Elizabeth Bathory meninggal di usia 54 tahun pada tanggal 21 Agustus 1614. Kejamnya Elizabeth ini diakui oleh Guinness Book of Records. Bahkan dia dinobatkan menjadi perempuan pembunuh dengan jumlah korban terbanyak. Situs Guinness Book of Records menyebutkan Bathory mempraktikkan vampirisme dengan membunuh lebih dari 600 perawan. Sekarang kita bahas gimana konspirasi kisah Elizabeth Bathory ini. Sebagian sejarawan mengatakan kejahatan Elizabeth ini kemungkinan besar dilebih-lebihkan untuk mendiskreditkannya. Hal ini merupakan sebuah konspirasi yang dilakukan oleh kerabatnya dan dinasti Habsburg. Habsburg adalah dinasti yang pada saat itu menguasai sebagian besar Eropa. Penguasa Habsburg, Raja Matthias II, berhutang banyak kepada Elizabeth dan mendapat keuntungan dari kematiannya. Jadi si raja ini mikir kalau Elizabeth itu mungkin mendukung upaya sepupunya si Gabriel Bathory untuk menantang si Matthias II ini. Nah, pemenjaraan Elizabeth tidak hanya membantu saingannya, tapi juga orang-orang terdekatnya. Setelah Elizabeth dipenjara, salah satu putrinya mengambil barang-barang berharga dari propertinya. Sementara menantu laki-lakinya mendapatkan warisan tanpa harus menunggu kematian sang ibu mertua. Terlepas dari kebenarannya, legenda mengerikan tentang pembunuh berantai Bathory terus dikenang dalam sejarah dunia. Kisah mandi darah Elizabeth Bathory ini mitos atau fakta sih guys? Yuk kita bahas. Satu cerita paling terkenal soal Elizabeth adalah kebiasaannya yang mandi darahnya itu ya guys. Katanya dia percaya kalau darah gadis muda bisa bikin dia awet muda. Makanya dia sering banget membunuh korbannya dan mengumpulkan darah mereka buat dipakai mandi sesuai yang aku ceritain sebelumnya ya. Tapi guys, itu benar nggak sih? Atau cuma mitos? Jadi sebenarnya cerita mandi darah ini itu dimulai 200 tahun setelah Elizabeth itu mati. Elizabeth kan mati dalam tahanan kastilnya sendiri tuh ya guys ya, di tahun 1614. Lalu gimana cerita mandi darah itu muncul? Nah, persisnya pada tahun 1720, seorang pendeta Jesuit bernama Laszlo Turosi menemukan dokumen kasus Bathory di Kastil Bitka, tempat lokasi peradilan si Bathory. Dokumen itu dijadikannya bahan tulisan tentang kerajaan Hungaria, namun dikombinasikan dengan kesaksian sekitar Kastil Bathory. Pada saat itu masyarakat sedang senang-senangnya cerita dongeng horor gitu, alias sedang masa demam vampir. Jadinya masyarakat cenderung melebih-lebihkan pendapatnya saat diwawancarai. Nah, cerita dari Turoski kemudian dikutip oleh penulis ensiklopedia Hungaria bernama Matthias Bell. Pada abad pertengahan abad 18, penulis dari Jerman bernama Michael Wegener meneruskan cerita tentang Bathory mandi darah dalam bukunya, dilengkapi dengan deskripsi darah muncrat ke wajah sang ratu untuk menjadi perawatan anti penuaan. 200 tahun kemudian, Bathory dikenal sebagai perempuan vampir. Jumlah korban pembunuhan Bathory adalah 650 orang. Namun dituliskan oleh Kimberly, jumlah itu berasal dari satu saksi di antara 300 saksi mata, yakni dari kalangan pelayan perempuan usia anak-anak yang mendengar kabar burung. Selain itu, saksi lain menyebutkan kalau korban tewas ada 50 orang. Ada lagi yang menyebutkan kalau yang tewas itu ada 200 orang. Jujur sih guys, kalau dipikir-pikir, cerita soal mandi darah itu kayaknya agak lebay ya. Banyak sejarawan yang bilang kalau itu tuh cuma rumor yang dibesar-besarkan buat bikin supaya si Elizabeth ini kelihatan makin jahat. Faktanya, bukti soal mandi darah ini nggak ada di catatan pengadilan. Bisa jadi, itu cuma dongeng urban legend yang terus berkembang dari mulut ke mulut. Tapi yang bikin heran itu, sampai sekarang masih banyak banget orang yang percaya kalau Elizabeth Bathory itu vampir asli guys. Well, walaupun nggak ada bukti konkret soal itu, cerita horor Elizabeth sudah sukses bikin dia jadi legenda yang nggak bakal dilupain. Ya, mungkin dia bukan vampir kayak di film, tapi kejahatannya benar-benar nggak kalah ngeri guys. Dan yang pasti, cerita Elizabeth Bathory ini ngajarin kita kalau kekuasaan dan kekayaan bisa bawa sisi gelap yang berbahaya. Jadi, gimana menurut kalian?
Apa Elizabeth Bathory ini memang sejahat itu? Atau mungkin dia cuma jadi korban politik dan gosip di zamannya? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka dengan konten horor kayak gini ya. Jangan lupa juga untuk share dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah kelam dan horor lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Bye bye.